Rancangan peraturan pemerintah yang mengizinkan anggota TNI dan Polri menjadi ASN ramai menjadi perbincangan. Namun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI menyampaikan RPP tersebut membahas mengenai ASN yang dapat menjabat dalam ranah turunan TNI dan Polri. Rancangan peraturan pemerintah yang dipaparkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB ramai menjadi perdebatan. Dalam RPP tersebut, pemerintah mengizinkan anggota TNI dan Polri mengisi jabatan aparatur sipil negara. Sementara itu, menurut Menteri Polhukam Hadi Cahyanto, RPP yang menjadi perdebatan tersebut membahas ASN yang dapat menjabat atau memasuki ranah turunan TNI dan Polri, bukan sebaliknya. Ya. Pak, terkait Menpan RB kemarin Pak, ada PP soal TNI Polri yang masuk ke jabatan ASN. ASN-nya saja. Kalau TNI Polri masih, seperti saya dulu TNI aktif, ya masih jabatan TNI. Ini hanya ASN-nya saja, bukan TNI Polri-nya yang efektif. Ya, hanya ASN saja. ASN yang bisa duduki jabatan di turunan TNI atau Polri. Ya. Oke, terima kasih. Personel TNI Polri bakal bisa mengisi sejumlah jabatan aparatur sipil negara bakal segera tuntas. Meski prosesnya tak mudah, sebagian kalangan tetap berharap TNI Polri dan ASN dikelola secara terpisah. Aturan TNI Polri bisa menjabat posisi sebagai aparatur sipil negara terus jadi sorotan. Rancangan peraturan pemerintah ditargetkan selesai akhir April. Dalam rapat bersama Komisi 2 DPR, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memaparkan, tak hanya TNI Polri bisa mengisi posisi di ASN, sebaliknya ASN juga bisa menjabat posisi di TNI Polri. Undang-Undang ASN mengatur mengenai pengisian jabatan ASN, TNI, dan Polri secara resiprokal. Secara umum pengisian jabatan TNI dan Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu. Untuk menuntaskan rancangan peraturan pemerintah, Menpan RB akan membahasnya bersama Panglima TNI dan Kapolri. ASN bisa mengisi, PNS bisa mengisi jabatan-jabatan di TNI dan di Polri untuk jabatan tertentu. Inilah nanti akan kami bahas bersama Panglima TNI dan juga Kapolri. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan khawatir terhadap aturan tersebut. Meski ada syarat khusus TNI Polri bisa mengisi jabatan ASN, PKS tetap berharap pengelolaan dilakukan secara terpisah. Untuk TNI Polri, karena reformasi memang sudah menggarisbawahi wajib ada kanal sendiri, ya. Tidak ada lagi dui fungsi, ya, tapi masing-masing fokus profesionalitas. Maka PKS menganggap biarkan institusi TNI dan Polri dan institusi sipil dikelola dengan dua manajemen yang berbeda. Pak Menteri sudah mengatakan akan dipersulit migrasi dari TNI Polri ke ASN atau ASN ke TNI Polri. Perlu ada persyaratan khusus. Tetapi yang lebih baik jangan buka kotak Pandora. Sebaiknya teman-teman TNI Polri full urus TNI Polri, karena itu juga banyak ASN diurus sipil. Pakar kebijakan publik menilai pengisian jabatan ASN oleh TNI Polri sudah ada aturannya. Namun, masyarakat diminta tetap mengawasi rancangan peraturan pemerintah soal manajemen ASN tersebut. Untuk menjadi eselon 1, eselon 2 itu tetap perlu melalui uji seleksi. Saya beberapa kali juga menjadi pansel panitia seleksi, juga sempat menguji TNI Polri yang akan menjadi eselon 1, dan itu sudah ada peraturannya, ya kita ikuti saja. Nah, yang sekarang itu saya nggak tahu kenapa ribut gitu ya, tetapi memang PP-nya belum ada di Undang-Undang 20 2003. Jadi saran saya, mari kita cermati saja bagaimana isi PP itu. Ya, jadi sekali lagi nih bukan hal baru, sudah ada, tetapi untuk PP-nya kita harus cermati supaya kita tidak kembali lagi kepada era di zaman Orde Baru.
di mana semua posisi ASN bisa diduduki oleh TNI maupun Polri, termasuk kepala daerah dan sebagainya. Menurut Menpan RB, penyusunan rancangan peraturan pemerintah sudah disetujui Presiden dan dijadwalkan selesai 30 April 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.